Selamat pagi anak-anak ibu. Semoga saat ini kamu dalam keadaan sehat, tetap semangat, sudah sarapan. Kalau minggu lalu kita sudah membahas mengenai aspek-aspek geografi, maka pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai 10 konsep geografi beserta contohnya. Agar kamu lebih memahami apa saja 10 konsep geografi beserta contohnya dalam kehidupan sehari-hari, maka dengarkan penjelasan berikut ini. Silahkan memahami. Konsep geografi yang pertama adalah konsep lokasi. Lokasi adalah posisi suatu fenomena atau daerah di permukaan bumi. Konsep lokasi ada dua, yaitu absolut dan relatif. Untuk penentuan lokasi absolut di muka bumi, dipakai sistem koordinasi garis lintang dan garis bujur yang biasa disebut letak astronomis. Letak absolut bersifat tetap tidak berubah, meskipun kondisi tempat yang bersangkutan di sekitarnya dapat berubah. Contoh, lokasi absolut. Letak astronomis Kota Bogor berada di 106 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang selatan. Sedangkan lokasi relatif atau sering disebut dengan letak geografis, lokasi ini berubah-ubah berkaitan dengan keadaan sekitarnya. Contohnya, Kota Bogor adalah kota yang terletak di antara Lebak, Sukabumi, Cianjur, Bekasi, dan Serang. Yang kedua, konsep jarak. Jarak adalah takaran panjang satu fenomena ke fenomena lain di permukaan bumi. Jarak ada dua, jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut dinyatakan dalam satuan geometrik seperti kilometer, mil. Contoh, jarak Kuala Lumpur Beijing 5.098 mil. Jarak relatif dinyatakan dengan satuan waktu seperti menit, jam, hari, bulan. Contoh, jarak tempuh Kuala Lumpur Beijing adalah 4 jam perjalanan pesawat. Sedangkan jika ditempuh dengan menggunakan kapal ataupun transportasi lain, mungkin saja waktunya bisa berbeda karena jarak relatif sifatnya berubah-ubah. Yang ketiga, konsep keterjangkauan. Konsep keterjangkauan mudah atau sulitnya suatu lokasi dijangkau. Faktor yang mempengaruhi lokasi, jarak, dan kondisi setempat. Contoh, kawasan perkotaan akan lebih mudah dijangkau daripada daerah pedesaan karena melihat sarana berupa jalan yang digunakan. Keempat, konsep pola. Konsep pola kaitan antara pola gejala alam dengan kehidupan. Contoh, pola aliran sungai dan pola pemukiman penduduk. Kedua pola tersebut dipengaruhi oleh bentuk muka bumi. Kelima, konsep geomorfologi. Morfologi menunjukkan bentuk muka bumi akibat tenaga endogen dan eksogen yang membentuk dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Keenam, konsep aglomerasi. Aglomerasi adalah kecenderungan persebaran yang bersifat mengelompok pada suatu wilayah yang relatif sempit dengan aktivitas manusia. Contohnya, pengelompokan daerah industri dan pengelompokan pemukiman. Ketujuh, konsep perbedaan wilayah atau diferensiasi area.
Diferensiasi area adalah konsep yang menjelaskan mengenai perbedaan-perbedaan antar wilayah dan kaitannya terhadap kehidupan sosial penduduk setempat. Contoh, daerah pantai sebagai nelayan, daerah gunung sebagai petani, daerah gurun sebagai peternak unta. Kedelapan, konsep nilai kegunaan. Nilai kegunaan adalah manfaat yang diberikan oleh suatu wilayah di muka bumi pada makhluk hidup tidak akan sama untuk semua orang. Jadi sesuai dengan sudut pandang setiap orang. Contohnya, kawasan Kars, ada yang menggunakannya sebagai tempat sosial pariwisata, ada yang menggunakan daerah Kars sebagai daerah hidrologis, dan ada yang menggunakan sebagai ekonomi industri untuk bahan dasar pembuatan semen. Kesembilan, konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi adalah keterkaitan ruang antara satu dengan yang lain. Misalnya interaksi desa dengan kota. Desa memberikan bahan pangan ke kota dan kota memberikan teknologi ataupun modal ke desa. Ke-10, konsep keterkaitan keruangan. Keterkaitan keruangan menjelaskan keterkaitan antara suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Contohnya, saat Kalimantan mengalami kebakaran hutan, maka Malaysia akan mengalami kabut asap yang berasal dari Kalimantan. Demikianlah penjelasan mengenai 10 konsep geografi pada hari ini. Semoga dengan penjelasan tadi kamu dapat memahaminya dan dapat melihatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak, tidak kemana-mana, tetap semangat, berdoa, dan andalkan